Pemirsa, akibat kasus gagal ginjal akut pada anak, Komunitas Konsumen Indonesia menggugat Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan atau BPOM ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. BPOM maksud kami dinilai lalai dalam pengawasan obat sirop dan melakukan pembohongan publik. Komunitas Konsumen Indonesia menggugat BPOM RI yang telah terdaftar gugatannya di PT UN sejak 11 November lalu. Menurut Ketua Komunitas Konsumen Indonesia, David Tobing, BPOM RI telah melakukan perbuatan melawan hukum penguasa dan menilai lembaga BPOM melakukan sejumlah pembohongan publik. Seharusnya BPOM melakukan tugas dan wewenang untuk menguji sendiri, bukan diserahkan ke industri farmasi. Berikut poin-poin gugatan yang dilayangkan KKI kepada BPOM RI. Pertama, BPOM tidak menguji sirop obat secara menyeluruh. Kedua, BPOM membuat pernyataan simpang siur tentang obat yang tercemar. Seperti tanggal 22 Oktober BPOM umumkan 133 obat tidak tercemar etilen glikol dan dietilen glikol. 27 Oktober total obat yang tidak tercemar jadi 198 obat. Lalu terjadi revisi di tanggal 6 November dari 198 obat yang tidak tercemar direvisi menjadi 14 diantaranya tercemar etilen glikol dan dietilen glikol. Konsumen dan masyarakat Indonesia merasa dipermainkan atas revisi yang 198 obat sirup tidak tercemar menjadi 14 diantaranya tercemar etilen glikol dan dietilen glikol. Tindakan BPOM RI dalam pengawasan sirup obat terlalu tergesa-gesa dan melimpahkan kewajiban hukumnya untuk melakukan pengujian sirup obat kepada farmasi merupakan tindakan melanggar asas hukum pemerintahan yang baik, yaitu asas profesionalitas. KKI menilai BPOM melanggar asas kecermatan karena menyampaikan informasi publik yang dianggap berubah-ubah terkait daftar obat sirop yang tercemar etilen glikol dan dietilen glikol. Pengumuman yang berubah-ubah tentu saja merugikan serta membahayakan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sepeda motor di halaman rumah warga di perumahan Anekan Elok, Penggilingan Cakung, Jakarta Timur dicuri dua pelaku bersepeda motor. Pelaku memanfaatkan situasi sepi dengan modus membuang air kecil saat warga tengah beraktivitas di dalam rumah, dan aksi keduanya terekam CCTV. Dari rekaman CCTV, nampak dua pelaku berboncengan sepeda motor memasuki pemukiman warga Blok D, perumahan Aneka Elok, Penggilingan Cakung, Jakarta Timur. Seorang pelaku mengincar sepeda motor yang terparkir di salah satu halaman rumah warga. Pelaku sempat berpura-pura buang air kecil saat ada pengendara sepeda motor melintas. Setelah memastikan situasi pemukiman dalam kondisi sepi, pelaku kemudian merusak kunci kontak sepeda motor dan langsung membawa lari kendaraan. Aksi pencurian ini baru diketahui penghuni rumah kontrakan saat keluar rumah. Warga yang mendengar teriakan penghuni rumah langsung keluar dan mencoba mencari sepeda motor korban. Namun upaya warga tak membuahkan hasil. Sekitar jam 1-an, setengah satu. Orang jam 12 pokoknya. Orang CCTV jam 12 lewat 17 kayaknya dah. Tiduran sebentar, keluar lagi, nggak ada orang, sepi. Nggak lama Mbak Sawi manggilin. Mbak Sawi siapa tuh, Bu? Mamanya. Orang tua pelaku yang penyerang motor. Pencurian sepeda motor ini sudah dilaporkan korban ke Mapolsek Cakung, Jakarta Timur. Polisi juga melakukan olah TKP dan meminta keterangan dari beberapa warga sekitar. Kasus curanmor ini dalam penanganan tim Reskrim Polsek Cakung, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pelaku utama pembuat link palsu pembobol rekening nasabah bank diringkus Polres Tulang Bawang, Lampung. Penangkapan merupakan hasil pengembangan kasus dari 12 anggota sindikat pembobol mobile banking. Polisi menggerebek sindikat pembobol mobile banking yang beromset ratusan juta rupiah. 12 orang ditangkap dan polisi Resor Tulang Bawang, Lampung langsung mengembangkan kasus ini.
Dalam beberapa hari kemudian, pelaku utama pembuat link palsu pembobol rekening nasabah bank akhirnya diringkus petugas. Jauh hari, pria berusia 34 tahun ini merupakan otak dari pencurian data dan rekening nasabah bank. Pelaku mempelajari membuat link penipuan melalui kanal YouTube dan dimodifikasi lalu dijualnya. Awalnya beliau masuk ke Google Chrome, kemudian bergabung dengan website bebel.io. Setelah itu, pelaku membuat blog dan menciptakan link dengan merubah format maupun tampilan gambar sesuai yang diinginkan. Setelah link atau situs transfer ini selesai dibuat, kemudian pelaku membagikan kepada atau pelaku menjual kepada tersangka yang namanya Ilyasa dengan harga 2 juta rupiah. Selain mengamankan pelaku, petugas menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 16 ponsel, puluhan SIM card berbagai provider, uang tunai, serta 80 gram emas. Kini ke-13 tersangka diamankan di Polres Tulang Bawang dan terancam melanggar Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Tulang Bawang, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, iNews melaporkan. Aksi pencurian di sekolah yang terjadi di Kabupaten Jombang, Jawa Timur ini kembali terulang. Aksi pencurian tersebut terekam kamera pengawas atau CCTV dan diduga merupakan kawanan pencuri yang sama yang melakukan pencurian di sejumlah wilayah di Jombang. Inilah rekaman CCTV yang menunjukkan aksi 2 orang pria saat sedang melakukan aksi pencurian di SD Negeri Pangulungan 2, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Setelah berhasil masuk dengan cara merusak jendela dengan tenang, kedua pelaku tampak berusaha mencari barang berharga yang ada di dalam ruang guru. Keduanya mengacak-acak dan memeriksa barang yang ada di meja maupun lemari. Pelaku pun berhasil membawa kabur 1 buah proyektor. Pihak sekolah mengaku sudah melaporkan kejadian ini ke Polsek Wonosalam. Yang hilang barang yang dimiliki sekolah kami hanya proyektor itu. Berapa unit itu? Hanya 1. Hanya 1 saja? Iya, 1 saja. Alhamdulillah hanya 1 saja. Kalau melihat pelakunya sendiri, Ibu pernah melihat atau gimana Bu sebelumnya? Saya tidak pernah melihat sebelumnya orang itu. Kedua pelaku diduga adalah orang yang sama dengan 2 pelaku pencurian yang juga terekam CCTV di SD Negeri Wonosalam beberapa hari lalu. Adapun di Kecamatan Wonosalam, kini sudah ada 2 sekolah yang disasar pelaku pencurian secara berturut-turut. Para guru berharap polisi dapat segera menangkap pelakunya agar peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi di sekolah lainnya. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang gembong pelaku pencurian sepeda motor yang sudah 50 kali beraksi dibekuk Satuan Unit Reskrim Polrestabes Palembang. Dan ketegangan sempat mewarnai proses penangkapan dikarenakan keluarga pelaku sempat menghalang-halangi petugas. Inilah detik-detik penangkapan pelaku curanmor di Jalan Talang Andong, Kelurahan Sungai Rebo, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan oleh Satuan Unit Ranmor Polrestabes Palembang, Sumatera Selatan. Dalam penangkapan tersebut sempat terjadi ketegangan antara polisi dan keluarga pelaku yang berusaha menghalang-halangi proses penangkapan. Tanpa pandang bulu, polisi tetap melakukan penangkapan pelaku tanpa perlawanan. Usai melakukan penangkapan, polisi membawa pelaku ke lokasi penyimpanan barang bukti sepeda motor yang dicuri. Dari hasil penangkapan ini, polisi menyita 14 unit sepeda motor hasil curian yang belum sempat dijual pelaku. Untuk masing-masing pelaku, berdasarkan informasi masyarakat, kita lakukan penangkapan di rumahnya masing-masing. Dan memang pada saat melakukan penangkapan, dari pihak keluarga korban sedikit ada adu argumen. Modus mereka masing-masing itu ada di depan parkiran Alfamart maupun Indomart sekitar pukul 7 malam sampai dengan jam 9 malam. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolrestabes untuk diproses hukum. Pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman kurungan maksimal 9 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lapor Polisi pada hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan Lapor Polisi. Ya, tentunya Anda bisa menghubungi kami kapanpun melalui email laporpolisi.inews@gmail.com. Akhir kata, saya Aldi Hawari dan juga Baby Kristami pamit undur diri. Lapor Polisi, Anda lapor, kami sampaikan.